Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang kembali bisa bertemu saudara lewat tayangan Masih Ada Tuhan. Hari ini renungan kita mengambil judul Berani Berubah. Setiap kita, saudara-saudara, siapapun dia, pasti memiliki hal-hal tertentu dalam hidup ini yang sulit diubah. Bahkan kita sudah berusaha sedemikian rupa, tetapi masih sulit juga diubah. Bukan berarti tidak bisa diubah, saudara. Itu yang namanya resistant to change. Ada hambatan dalam diri ini untuk berubah. Perlu pemaksaan supaya berubah. Yang biasanya faktor-faktor yang mengubahkan ini, goncangan ekonomi, perubahan teknologi, kompetisi, atau pandemi seperti yang hari-hari ini kita hadapi. Sehingga pemerintah perlu berulang kali mengajak, menghimbau, mensosialisasikan hidup new normal. Apakah kita menunggu semua itu berubah, baru kemudian kita berubah, saudara? Pada umumnya gambaran manusia akan perubahan itu ribet, sulit, membawa penderitaan. Kita mengalami sesuatu yang tidak nyaman, sedikit aja kita sudah mengeluh. Saudara-saudara, comfort zone adalah sebuah zona nyaman yang tidak hanya dialami oleh mereka, yang segalanya tercukupi, saudara. Bahkan ada orang-orang yang merasa nyaman, walau kehidupannya sebenarnya ada dalam sebuah belenggu keterbatasan. Ada di dalam sebuah belenggu kelaliman. Tetapi mereka lebih menyukai hidup pada kehidupan lamanya. Mereka anggap itu sebuah kenyamanan. Lihat kisah bangsa Israel. Ketika Musa, pemimpinnya, membawa keluar bangsa ini dari Mesir. Di padang gurun, mereka menggerutu. Keluaran 14 ayat 11 sampai 12 tertulis. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, biarlah kami ini bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Mereka ini, saudara, lebih senang menjadi budak. Slave mentality, mentalitas budak. Saudara dan saya pasti pernah menghadapi hal-hal yang bertentangan dengan kita. Kita tahu bahwa kita harus berubah. Tetapi seringkali kita tidak punya kekuatan sehingga kita tidak pernah mengalami penggenapan rancangan Tuhan atas hidup kita. Padahal terlalu banyak janji-janji Tuhan yang sudah tertulis di Alkitab. Bahkan saudara sering membacanya berulang kali. Tapi tidak banyak orang yang mengalami janji itu, saudara. Hal-hal seperti depresi, teradiksi obat-obatan, bahkan peminum, pemarah. Riset membuktikan bahwa hal-hal ini, saudara, sedikit atau banyak diturunkan dari generasi ke generasi. Tentu hal yang menyedihkan ketika kita memvonis bahwa hal tersebut tidak bisa disembuhkan, bahwa hal tersebut tidak bisa dipulihkan. Adakah sesuatu yang sukar bagi Tuhan? Sebagian besar masalah yang kita hadapi bisa saja bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi itu sudah diwariskan oleh nenek moyang kita. Tapi bukan berarti apa yang sudah diturunkan, diwariskan, tidak bisa diubah oleh kuasa Tuhan kita, Yesus Kristus yang bekerja di dalam kita. Dan saudara sudah menerima kuasa itu. Yeremia 32 ayat 27 berkata, Is there anything too hard for me? Adakah yang terlalu sukar bagiku? Matius 19 ayat 26. With God, all things are possible. Bersama Tuhan, gak ada yang sukar. Segalanya mungkin.
Berita baiknya hari ini, masih ada Tuhan, masih ada jalan keluar. Masalahmu itu mungkin bukan datang darimu, tapi saudara punya kuasa untuk menghentikannya. Tuhan Yesus ingin menghentikan dan mengakhiri semuanya itu. Tapi ada satu hal yang perlu saudara lakukan. Terimalah dia sebagai Tuhan dan juru selamatmu pribadi. Ketahuilah bahwa kuasa yang bekerja di dalam diri saudara lebih besar dari segala kuasa yang berusaha menghentikan langkahmu menggenapi rancangan Tuhan atas dirimu. Harus ada seseorang di dalam keluargamu, dalam komunitasmu yang berani tampil beda, yang berani berubah, saudara. Bukankah itu saudara orangnya? Gunakanlah standar yang baru. Make the Bible as a standard of your life. Jadikan Alkitab itu standar hidupmu. Saudara adalah orang pertama yang berani keluar dari rantai belenggu itu. Bukan seperti bangsa Israel yang merasa nyaman ada di tanah perbudakan. Saudara-saudara, saya mau sampaikan satu hal penting. Kalau saudara tidak menghentikan segala yang didapat dari nenek moyang saudara, mungkin amarah, mungkin adiksi obat-obatan, mungkin peminum, perokok, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu akhirnya nanti akan menghentikan langkah saudara. Akan mengganjal penggenapan rancangan Tuhan atas hidup saudara. Bukankah setiap kita memiliki rancangan ilahi? Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, seorang penulis buku teologi Kristen yang bernama C.S. Lewis berkata, engkau tidak dapat mengubah keadaan di sekitarmu, tetapi engkau dapat mengubah dirimu sendiri. Ada banyak hal yang terbentang di hadapanmu daripada hal-hal yang sudah kau tinggalkan di belakangmu. Jangan hidup di masa lalu, saudara. Orang baik pun pasti punya masa lalu. Orang yang tidak baik pun masih punya masa depan. Siapapun kita, saudara dan saya, masih punya kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara dan keluarga. Kita bertemu kembali dalam episode berikutnya. God bless.